Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Esther Maria Grace Pua dengan nomor induk mahasiswa 190311040009 dari program studi agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian dari Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang membahas mengenai analisis kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian di Kota Tomohon. Dalam presentasi saat ini, saya mengangkat 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 yang merupakan pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, terdapat bab 3 yang merupakan metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis data, metode pengambilan data, konsep pengukuran variabel, dan yang terakhir mengenai analisis data. Kita masuk dalam bab 1. Yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno dan Sadono pada tahun 2007, pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Atau dapat kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi. Selanjutnya mengenai sektor pertanian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan juga berperan dalam kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri. Yang terakhir mengenai Kota Tomohon. Kota Tomohon sendiri terletak sejauh 23 km di sebelah selatan Kota Manado, yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon ini berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Minahasa. Kota Tomohon sangat dikenal sebagai kota 5 dimensi, yaitu kota religius, kota pendidikan, kota agribisnis, kota pariwisata, dan kota perdagangan. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana kontribusi dari sektor pertanian dalam perekonomian di Tomohon pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dari sektor pertanian dalam perekonomian di Kota Tomohon untuk periode tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita masuk dalam tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai kontribusi. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute atau contribution yang memiliki makna keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi ini dapat diberikan dalam banyak hal, antara lain dalam bentuk pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya kita berbicara mengenai sektor pertanian. Menurut Mosher, pertanian adalah salah satu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Sektor pertanian ini merupakan sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya, seperti ada subsektor perikanan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Selanjutnya mengenai perekonomian. Perekonomian adalah aktivitas ekonomi yang tidak bisa dilepaskan atau dijauhkan dari kehidupan manusia. Menurut Abraham Maslow, ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggembelengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Kondisi ekonomi secara umum dapat digambarkan melalui nilai tambah PDRB yang menggambarkan nilai tambah bruto atau nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa
oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Selanjutnya mengenai Kota Tomohon. Kota Tomohon adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tomohon pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Tomohon tahun 2020 itu berjumlah 100.587 jiwa, dengan kepadatan 683 jiwa per kilometer. Potensi sumber daya alam yang ada di Kota Tomohon ini relatif besar, baik sumber daya di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, sumber daya air, dan masih banyak lagi. Dalam pengembangan potensi sumber daya alam, tidak terlepas dari aspek geografi, khususnya fenomena perubahan iklim yang memberikan dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan, seperti lingkungan hidup, perikanan, pertanian, kehutanan, infrastruktur, dan juga kesehatan. Selanjutnya mengenai PDRB. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, menurut Badan Pusat Statistik, adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. PDRB ini merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau dalam suatu daerah. Terdapat dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selanjutnya kita berbicara mengenai analisis deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2014, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pada slide ini dapat kita lihat, terdapat penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi dalam penelitian saya. Untuk judulnya sendiri adalah kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Minahasa. Penulis Bembok N, Kapantau G, dan Rengkung R pada tahun 2020. Variabel yang digunakan yaitu variabel yang membahas mengenai sosial ekonomi. Untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Minahasa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terus menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,60% per tahun. Tetapi walaupun demikian, sektor pertanian masih merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Minahasa. Kita melangkah ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai bulan Mei dan berlokasi di Kota Tomohon. Yang kedua, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tomohon dan sumber-sumber lain seperti media cetak, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Yang ketiga, mengenai metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu mengumpulkan langsung data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tomohon melalui website yang sudah tersedia, dan juga sumber-sumber lain dari jurnal-jurnal dan literatur yang telah digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir mengenai konsep pengukuran variabel. Yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga konstan Kota Tomohon menurut lapangan usaha pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu analisis data.
Dapat kita lihat bersama di sini terdapat tabel kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kota Tomohon tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 14,10%. Tetapi pada tahun 2018 terdapat penurunan yang memberikan angka sebesar 13,58%. Bahkan penurunan ini terus terjadi sampai tahun 2020. Di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 13,47% dan di tahun 2020 menjadi 13,27%. Tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan walaupun angka yang tipis, yaitu menjadi sebesar 13,31%. Dapat kita lihat bahwa di tahun 2019, seperti yang kita ketahui bersama, Sulawesi Utara terlebih khusus Kota Tomohon diserang oleh COVID-19, di mana COVID-19 ini membuat kita tidak dapat beraktivitas seperti yang biasa kita lakukan. Kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah karena kita tidak boleh terjangkit dengan COVID-19 karena COVID-19 merupakan virus yang berbahaya. Tetapi pada tahun 2021 sudah mulai terjadi peningkatan walaupun angka yang kecil karena masyarakat sudah mulai membiasakan diri dengan beraktivitas menggunakan masker dan lebih menjaga kebersihan agar dapat terhindar dari COVID-19. Demikianlah presentasi saya mengenai proposal penelitian. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan dan terima kasih.